Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita berjumpa lagi dalam renungan harian untuk hari ini, Senin 6 Juli 2020. Sebelum kita bersama-sama mulai membaca firman dan merenungkannya, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu pagi ini. Kami boleh bangun dengan kekuatan dan kesehatan yang baik. Itu karena kasih dan pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan di dalam peristirahatan kami semalam. Hari ini, mengawali rutinitas kami Tuhan, kami datang kepadamu, hendak membaca, mendengarkan firman-Mu, untuk kami pedomani di dalam hidup kami. Perlengkapi kami, perkaryakan Roh Kudus-Mu atas kami, sehingga firman-Mu tidak hanya kami baca dan dengar, tapi boleh kami pahami, lalu kami praktekkan dalam kehidupan kami masing-masing. Jauhkan segala macam bentuk gangguan Bapa, sehingga firman-Mu ini boleh kami hayati di dalam kehidupan kami. Pakai juga hamba-Mu untuk dapat mewartakan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bagian firman untuk menjadi santapan rohani kita pada hari ini, saya persiapkan dari kitab Yakobus pasal 2. Yakobus pasal 2 akan kita baca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian bunyinya. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab, jika seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi, jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu, menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, jelas melalui uraian firman ini bahwa Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi sesama, siapapun dia, apapun latar belakangnya, bagaimanapun kehidupannya. Kita harus mengasihinya seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, oleh karena itu, saya mengajak kita untuk kembali ke belakang sejenak. Pada perayaan Natal di Desember tahun 2019, menjadi sahabat bagi semua orang, itu tema. Senada dengan firman ini, kita diajar untuk bersahabat dengan siapa saja tanpa memandang siapa orang itu, bagaimana dia, dan apa latar belakangnya. Firman Tuhan katakan yang kita baca pada hari ini, jika kita membedakan orang yang satu dengan orang yang lain, sadar atau tidak sadar, kita sedang menghakimi mereka. Karena itu,
Janganlah hendaknya kita memilah-milah. Janganlah hendaknya kita membeda-bedakan orang yang satu dengan orang yang lain. Tentang penghargaan kita, tentang penerimaan kita, tentang respon iman kita kepada mereka. Karena siapapun orang itu, bagaimanapun statusnya, dia adalah sesama kita manusia. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa yang berat di dalam kehidupan kita, sesungguhnya itu hanya berat di dalam pikiran kita. Mari kita membuat segala sesuatunya indah, dengan memulai dari cara kita berpikir. Pandanglah orang lain sebagai sesamamu, yang diciptakan Tuhan, yang masing-masing satu dengan yang lain punya keterkaitan, punya hubungan, sehingga kita saling bergantung satu dengan yang lain. Kalaupun kita memiliki segalanya, tanyalah pada diri kita, benarkah bahwa segalanya telah kumiliki dan saya tidak butuhkan orang lain? Tidak, saudaraku. Selama kita hidup, kita pasti butuh orang lain. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan kita seperti itu. Kita ini makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain. Nah, kalau misalnya kita membeda-bedakan orang yang satu dengan orang yang lain, mari, coba posisikan diri kita kepada orang yang kita anggap kecil, kepada orang yang kita anggap tidak punya apa-apa, kepada orang yang kita anggap tidak akan mampu berbuat apa-apa. Ketika kita ada di posisi mereka, bagaimana perasaan kita? Apa yang kita rasakan ketika kita diperlakukan demikian oleh orang lain? Apalagi oleh saudara seiman kita. Bukankah kita akan merasa sakit hati? Kita akan merasa dikucilkan, kita akan merasa minder, dan lain sebagainya. Sementara, di sisi lain, kita membutuhkan orang lain, karena kita diberikan oleh Tuhan kelebihan-kelebihan dan kekurangan-kekurangan, supaya kita boleh saling menolong, saling menopang satu dengan yang lain. Hal ini sesungguhnya seharusnya diwujud nyatakan di dalam hidup kita bersama sebagai umat Allah. Kasih kita kepada orang lain harus sama dengan kasih kita kepada diri kita sendiri. Orang lain itu siapa? Orang lain itu adalah orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tidak ada pembatasan. Orang lain wajib untuk kita kasihi, seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Bukan hanya sesama kita, umat Kristiani. Bukan hanya sesama kita sebagai satu daerah. Bukan hanya sesama kita sebagai sebuah rumpun keluarga. Tetapi semua orang, siapapun dia, wajib bagi kita, seperti kata firman Tuhan ini, untuk kita mengasihinya, tanpa membeda-bedakan siapapun orang itu, dan bagaimanapun orang itu dalam kehidupan kita. Dalam firman Tuhan yang kita baca saat ini mengatakan, bukankah Tuhan di dalam sejarah perjalanan kehidupan keagamaan kita sampai saat ini, kalau kita membaca firman, justru mereka ini yang mendapatkan perhatian dari Tuhan. Orang-orang miskin, orang-orang terabaikan, orang-orang yang termarginalkan, Tuhan berkenan kepada mereka. Tuhan mengasihi mereka. Tuhan sayang mereka. Dan Tuhan mau memakai orang-orang di sekelilingnya, saudara-saudara dan saya, untuk menunjukkan dan mewujudkan kasih Tuhan itu kepada sesama. Karena itu, sekecil apapun itu, jika di dalam hati kita, dalam pikiran kita, kadang kita membeda-bedakan orang yang satu dengan orang yang lain untuk kita kasihi. Setelah saudara-saudara mendengarkan firman ini, bertobatlah kepada Tuhan. Ubahlah hidupmu, kasihilah sesamamu, seperti engkau mengasihi dirimu sendiri, maka Tuhan yang ada di atas, yang memperhatikan kehidupan kita, akan memberkati saudara, memberikan saudara yang terbaik, sehingga saudara bisa lebih mengasihi sesama, seperti saudara mengasihi dirimu sendiri. Mari berdoa. Tuhan Allah, terima kasih untuk firman-Mu yang kami boleh baca saat ini, yang mengajarkan kami untuk boleh mengasihi sesama kami, seperti kami mengasihi diri kami sendiri.
tanpa membeda-bedakan siapa orang itu, bagaimana kehidupannya, apa status sosial dan ekonominya. Tuhan terkadang berat untuk kami wujudkan oleh karena kemanusiaan kami. Tetapi kami percaya dengan bersandar dan berharap kepada Tuhan, Tuhan akan menopang kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga firman-Mu ini mampu kami wujudkan di dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Sehingga Tuhan yang telah memberkati kami, sehingga kami boleh menjadi berkat juga bagi orang lain, seperti yang Tuhan kehendaki. Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang menyaksikan perenungan ini, berkatilah mereka Tuhan, dalam hidup mereka sehari-hari. Apapun itu rutinitas mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka yang berkenan di hadapan-Mu, berkatilah, sehingga semuanya boleh mereka lakukan dan menjadi berkat dalam kehidupannya. Kami berdoa, jika ada di antara mereka yang saat ini terbaring oleh karena penyakit, entah itu menjalani perawatan di rumah atau di rumah-rumah sakit, mari Bapa, Engkau jamah mereka. Berkati obat, berkati rawatan, berkati pendampingan, baik oleh keluarga maupun para medis, sehingga di waktu di mana Tuhan berkenan, mereka yang saat ini terbaring oleh karena penyakit, disembuhkan dan dipulihkan Tuhan. Jika ada di antara mereka yang saat ini sedang menggumuli beban duka cita, Tuhan hadirlah di tengah-tengah mereka, menjadi tiang api, tiang awan, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, sehingga apa yang mereka alami saat ini, mereka boleh jalani dengan merasakan campur tangan Tuhan, sehingga Tuhan senantiasa dipermuliakan di dalam perjalanan kehidupan kami semua. Tuhan, sebagai warga masyarakat di Kabupaten Mamasa, kami dikejutkan oleh berita dengan bertambahnya pasien positif COVID-19 di daerah kami. Jangan biarkan ini Tuhan menjadi batu sandungan bagi iman kami. Jangan biarkan Tuhan ini menjadi kepanikan yang membuat kami melakukan tindakan perbuatan yang tidak seharusnya, tapi mampukan kami untuk memahami maksud Tuhan di balik peristiwa ini, sehingga kami semakin mendekatkan diri kepadamu, mendengarkan segala perintah dan kehendak-Mu, sehingga kami diselamatkan, daerah kami diselamatkan dari ancaman penyebaran pandemi ini. Saudara-saudara kami yang saat ini menjalani perawatan oleh karena terkonfirmasi positif COVID-19, beri ketabahan kepada mereka. Berkati perawatan pengobatan yang dijalani, agar mereka boleh sembuh dan kembali ke tengah-tengah keluarga dengan penuh sukacita. Berkati dan terus pakai pemerintah kami, beri hikmat-Mu. Demikian juga para medis dan relawan yang bekerja, agar mereka boleh memberikan yang terbaik. Tuhan memberkati mereka, memampukan mereka untuk menjalankan perannya dengan sebaik-baiknya. Dan atas segala bentuk campur tangan-Mu Tuhan, kami senantiasa mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu. Hidup kami di sepanjang hari ini, kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa pengasihan-Mu. Kiranya terus Engkau menyertai memberkati kami, sehingga segala yang terbaik kami alami, kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Ini pengharapan permohonan kami Bapa, ampuni salah dosa kami, sempurnakan doa ini, dan terima kami yang berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.